Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tadi sudah buka jadi ada loyok sedikit. Apa kabar semuanya? Baik. Kalau saya sebut SMP 6, jawaban Bapak Ibu apa? Yes. Yes. Jembatan SMP 6. Jembatan masa depan. Oh, jembatan masa Iya. depan. Jembatan doang. Jembatan. Jembatan masa Masa depan gimana? depan gitu. Masa depan cocok. Jembatan gini tuh. Mata Jembatan. Gitu ya. Jembatan masa depan. Oke? Ya. SMP 6. Jembatan masa depan. Keren. Majanya nggak ke bawah, Bu. SMP 6 banyak nggak? Kumaha padahal? SMP 6 aja. Oh, SMP. Ulangi. Makasih Pak Dane. SMP 6 aja. Jembatan masa depan. Keren. Tepuk tangan untuk semuanya. Bapak Ibu, izinkan saya memuji Tuhanku, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersolawat sama-sama. Berapa? Merah. Tapi sudah biru. Sampai semuanya iri. Soalnya tiba-tiba sekelompoknya orang-orang bagus semua. Padahal itu tidak sengaja. Kan berebut ya Bapak Ibu ya. Silakan untuk buku menyebarkan surat gitu. Pas lihat berita, oh, ini orang-orang aku semua. Makanya merah mah wajar kata yang menang gitu ya. Nah itu Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita berhasil, orang-orang yang sudah biasa sukses disebutnya memang mesti gitu ya. Padahal Bapak Ibu tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Ibu, ada dosen saya berkata hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan, karena yang Anda pikirkan nanti jadi ucapan. Hati-hati dengan yang Anda ucapkan. Kenapa? Nanti lama-lama dia jadi amal. Jadi perilaku ya. Kita mikirnya lama-lama ucapan kita maka efeknya juga dari perilaku itu, maka dia menjadi habit, menjadi kebiasaan. Ya sudah saja gitu ya. Misalnya bapak kalau bikin gini, nggak apa-apa, datang rada telat. Biasanya dia lain juga lebih telat dari saya ya. Itu kan berpikir. Hayo ya mikir gitu ya. Lalu kita lakukan gitu. Jam 7 misalnya, harusnya udah yang lain juga belum datang. Saya juga nanti ini kan dipastikan Bapak Ibu. Datang jam 7 lewat. Datang jam 7 lewat, lama-lama jadi kebiasaan. Positif, lalu apapun yang kita amati selalu dikaitkannya dengan positif. Ada teman terlambat, kalau ini ada siapa mah biasa gitu ya, tapi alihkan positif ini. Oh mungkin dia ada kendala dan orang lain nggak tahu sama dia. Oh mungkin dia sudah berniat datang tepat waktu. Jadi lurus kan? Karena Bapak Ibu suka ini nggak, ketemu nggak? Kita berlaku baik, terus di sama teman, cie, rajin ya. Jadi pas, iya, ada teman ngadu ke saya, Ben saya mah bingung lah katanya. Saya berlaku baik diomongin. Berlaku jelek apa lagi? Ya sudah lah katanya, seperti biasanya. Curang kamu. Ya. Nah Bapak Ibu, lebih enak dicie-cie kita berlaku baik atau diomongin pas berlaku buruk? Mendingan cie-cie berlaku baik gitu ya. Anggap saja itu dorongan semangat gitu ya. Anggap aja pujian, karena semua orang sebetulnya senang dipuji, apalagi perempuan senang dipuji. Nah, lihat sesuatu, pikirannya langsung alihkan. Kalau yang jelek-jelek, kadang-kadang kan suka terbersit ya Bapak Ibu. Saya juga sama. Tapi bagaimana caranya dialihkan ke positif? Lihat teman misalnya ngisi raport kemarin gitu ya, kita lancar, set beres. Ada teman ya, diajarin nanya lagi. Terbesit lagi kira-kira, kan dasar gitu ya. Diajarin juga, bisa ini si ibu, si bapak gitu. Dalam hati terbesit Bapak Ibu. Alihkan, pikirkan bahwa dia butuh waktu untuk belajar. Alhamdulillah, saya dikasih lancar.
tapi dia butuh waktu untuk belajar. Saya bantu gitu ya. Jadi positif nih ya. Kemudian itu nanti lama-lama berpengaruh terhadap sikap kita ya. Berpengaruh terhadap sikap kita. Seperti yang tadi saya ucapkan di awal, hati-hati dengan pikiran, ucapan, karena dia lama-lama akan jadi perilaku, jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, harus butuh perjuangan lama untuk mengubahnya. Saya baca jurnal penelitian itu kepintaran hanya 20%. Hanya 20% saja dalam mendukung suatu keberhasilan. Yang pentingnya apa Bapak Ibu? Satu, spiritual. Yang kedua, sosial. Spiritual, apa ya? Keimanan kita ke Allah gitu ya. Terus berusaha, gagal, kata Allah jangan berputus asa, orang Muslim jangan berputus asa. Bangkit bangkit lagi. Itu spiritual. Kemudian sosial. Ada orang yang biasanya tapi dia pandai bergaul, itu lebih mudah suksesnya dibandingkan orang yang pintar tapi dia ya lebih seimbang tiga-tiganya ya, intelektualnya, sosialnya, spiritualnya ya. Satu lagi Bapak Ibu sekarang di kurma itu ada namanya ketahan malangan. Ketahan malangan sebetulnya kekuatan dalam menghadapi sesuatu yang sulit gitu ya. Tahan malang gitu, tahan susah, tahan betul. Nah, ini ada film yang udah saya siapkan, cuma mudah-mudahan suaranya nih ya. Mukhang dikit-dikit saya banget ini. Jadi bukan di situ. KTP nanti saya minta komentarnya ya. Itu bintang 5. Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu tebing yang tinggi ya. Tapi semua bisa naik. Gitu. Belum pecah Bapak Ibu. 16. Buah kenarinya belum pecah, baru keramiknya aja yang pecah. Apa mereka menyerah? Naik lagi mereka Bapak Ibu. Sudah mulai lelah. Ya, betul. Pusing gua. Gabinga abe. Belum pecah juga Bapak Ibu. Teman-teman kita nggak lagi. Saya ini mikir gimana caranya ini kamu. Untung anak buahnya baik-baik. Guru-gurunya ikut, kata Pak Haji naik lagi. Naik mereka ini ya. Musyawarah dulu kata Haji, gimana kalau naik lebih tinggi Bapak Ibu? Naik. Jadi ya. Ikut itu. Pemimpinnya ikut.
akhirnya pecah juga. Ternyata buah kerannya sudah habis dimakan. Jadi kerobos. Bengong aja ya. Iya sih, ya ada yang begitu. Bapak Ibu ada yang ingin berkomentar kaitkan dengan rasa optimis? Gimana? Oh gitu kalau Mana Pak Dini? Yang muda. Muda yang masih berangkat ayo. Umin. Walaupun ketiga belum terus. Kan terus. 2023 jadi. Ya Allah, sabar. Berapa orang yang belum P3K di sini? Saya tahun ini. Amin. Optimis Bapak Ibu. Hasilnya gimana nanti saja? Bapak Ibu saya datang ke SMP 4 Widara tahun 2021. Jadi duluan saya belakangan diangkatnya beda tahun. Itu Bapak Ibu pas lihat pertama, ya Allah, eta sekolah ruyuk dong ke bawah Bapak Ibu. Saya duduk di sana dan tidak ada air Bapak Ibu. Ruyuk, kotor, nggak ada air gitu ya. Terus saya cek ke TU-nya, itu namanya buku induk. Pokoknya mas sekolah lama rasa baru aja. Tapi datang komitenya. Kata komitenya, Bu, kami kesel ya sekolah kegiatan dulu. Kami Bu siap bantuan, Ibu Herman kan bantuan. Itu yang membuat saya alhamdulillah. Saya sih mikir waktu itu, yang penting ada yang mau saya ajak gerak aja. Guru-gurunya nggak ada waktu itu waktu survei. Nah, satu komitenya mau. Dan betul Bapak Ibu, ketika saya datang lagi, pas sudah hari pertama, beliau ikut ngepel komite itu. Haji Dian ikut ngepel. Ikut sama anak-anak ikut ngebersihin rumput. Jadi saya pikir di setiap daerah pasti ada yang mau diajak gerak. Sebelumnya saya dapat info Lewi Damar eta komo di Ciboger eta orang tua parlit eta hese diajak menyambungkan sekolah eta hese dia segerak gitu ya. Itu kan membuat rasa a priori ya, rasa waduh, nanti saya gimana di sana gitu. Tapi ternyata pas saya datang ke sana, apa semuanya itu Bapak Ibu. Orang tuanya mau kok diajak gerak. Asal kitanya, saya bilang ke guru, bawa sekolah anak-anak orang tua dalam doa. Ulang doakan diri serangan Anda. Tapi bro juga, ya Allah mudahkan saya ketika mengajar, ketika menyampaikan ilmu kebaikan untuk anak-anak saya. Kenapa Bapak Ibu? Ketika mereka menyerap kebaikan dari kita, maka kita pun dapat pahalanya ketika dia melakukan. Jadi betul itu, guru nomor ini saya sama kemudian ditarik sama siswanya. Cuma guru yang bagaimana dulu gitu ya. Dan kita bukan malaikat sih, banyak kesalahannya. Nah selanjutnya nih Bapak Ibu nih, menghargai diri sendiri. Bapak Ibu, eta orang remaja Korea, Jepang. Bapak Ibu kalau baca di jurnal-jurnal itu atau di berita-berita, mereka remaja itu minta hadiahnya apa Bapak Ibu? Hadiahnya apa? Hadiah ulang tahunnya kalau remaja, 17 tahun. Betul. Ini berarti suka nonton drama Korea. Minta hadiahnya operasi plastik Bapak Ibu. Nangis. Sabarin aja. Alhamdulillah hidung saya masih ada di depan gitu ya. Normal dua-duanya Bapak Ibu. Kalau saya pribadi ngelihat siapapun orangnya kalau senyum dia pasti manis. Nah, sanajan aki-aki kayak nggak ada di dunia. Ada itu apa? Ya, kakinya keras. Ada mau pemanasan. Ya Bapak Ibu, dia menghargai dirinya. Saya atlet, saya harus sampai finish, nggak mau nyerah. Sambil nangis, menahan nyeri.
Lihat Bapak Ibu, nangis-nangis ya, tapi terus jalan. Dari lari, tambah sakit, jalan. Itu disuruh minggir sama panitia. Udah minggir aja, nggak bisa. Ya, nggak usah dilanjutkan. Satu orang, tapi ditepis. Kenapa? Saya harus mencapai ini. Ini sama official, nyuruh ke pinggir, nggak usah dilanjutkan ya. Beda perlakuannya sama kameramen Bapak Ibu. Kameramennya malah semangat. Official nyuruhnya mundur. Semuanya berdiri memberikan ya penghargaan. SMP Imam Maja Bisa. terus lihat itu Bapak Ibu, jadikan motivasi. Sedih abek. Ini Bapak Ibu, dalam setiap yang kita lakukan itu tidak ada kesia-siaan. Orang lain yang anggap Bapak Ibu, Allah mencatat. Di kiri kanan kita selalu ada malaikat yang ikut mencatat amal baik dan amal buruk kita. Saya juga sama. Tahun aja di baper. Saya berikan jembatan yang biar Bapak Ibu terdapat suatu kemajuan. Kata Rasulullah, kamu walaupun tahu besok kiamat gitu ya, Allah memberikan pengetahuan kepada engkau bahwa besok kiamat kamu menemukan sebuah apa Bapak Ibu? Ada yang pernah bisa tidak? Sebuah biji durian maka tanamlah walaupun tahu besok akan kiamat. Coba Bapak Ibu, Rasulullah mengajarkan kita seperti itu. Dan ini untuk motivasi saya juga gitu bahwa jangan sampai a priori atau sebaliknya ya, lupa diri. Kemudian ini, jangan mudah curiga. Teman datang lagi rajin curiga, si Eta mah yang kaal di kepala sekolah. Teman lebih pintar curiga. Mah yang pintar nama jen sorangan bayar kami mau lebih jangan. Kemudian dendam. Hindari ini Bapak Ibu. Kenapa? Mau bahagia Bapak Ibu. Ngepil ya di hati. Dendam ke seseorang. Eta yang didendaminya mah berat tidur. Orang memikiran lain apa? Gering-gering pikiran lain. Dia memang sudah bahagia. Jadi yang rugi siapa? Kita Bapak Ibu. Saya mau minimal menyapa anak misalnya, tersenyum ya. Saya berusaha dalam sehari tidak memotong anak. Ya itu tujuannya, fokus ke tujuan itu. Bisa enggak sih saya mengubah perilaku saya di kelas? Bapak Ibu, saya pernah mengalami Bapak Ibu sebagai kurikulum di SMP 4 Lantas itu ada satu kelas ini guru nggak mau masuk karena ada seorang anak di situ yang menjadi troublemaker. Sebut saja. Sebut saja namanya Adam.
Si Adam ini menjadi troublemaker. Pokoknya ada saja ulahnya yang membuat dia guru itu jengkel dengan keluar. Akhirnya apa? Rata-rata guru memberikan catatan. Lalu pihak ngadu kan ke guru, pokoknya tiap jam ini hari ini dikasih ini kosong. Semua gurunya ngasih tugas. Akhirnya bagaimana Bapak Ibu? Saya juga ngajar di situ. Saya perhatikan jadi anak itu badung-badung, cuma memang kata-katanya gitu ya, tingkahnya membuat jengkel. Lalu saya coba, saya panggil, kamu jadi asisten Bu En ya? Terus, asisten Bu? Iya. Apa Bu tugasnya? Kamu mau belajar Quran PR, bawakan buku, main laptop, mau Bu? Mulai. Terus di kelas yang menghapus papan tulis untuk pelajaran khusus dia saja karena ini asisten gue, bangga jadi asisten. Tidak gaji. Dan gue sambil cari tahu Bapak Ibu, panggil teman-teman yang dekatnya, kenapa sih ini anak ini bermasalah gitu ya? Jadi tahu anak teman-temannya Bapak Ibu. Ternyata setelah diselidiki, dia itu pagi-pagi itu Bapak Ibu ayah ibunya sudah dari subuh sudah pergi. Ibunya dagang di stasiun. Jadi subuh udah, bahkan dari malam. Bapaknya di pasar, kulit. Dia punya adiknya berapa? 4. Terus dia subuh-subuh masak Bapak Ibu. Saya juga masak anak-anak. Itu sih artinya subuh si Adam itu masak. Ngegoreng endog gitu ya, ngegoreng asin. Buat apa? Buat adik-adiknya. Makanya dia selalu terlambat ke sekolah. Sampai saya sebut namanya pasukan tuh makan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, pas pelajaran beliau, dia lari ke belakang ke lab, terus loncat pagar. Nah pas loncat kan ketahuan. Turun. Terus, gimana? Pakunya jatuh ke sebelah. Loncat ke sana, terus dari sana, Bapak. Coba, buatin katanya. Terus sampai sama beliau katanya, kasih saya waktu ya, karena ini lagi saya bilang. Nah, setelah itu apa? Terus diobrolin pas dia bawain bahasa saya gitu ya, istirahat ini gitu. Terus saya tanya tuh, Adam mana gitu ceritanya yang apa sih? Bu ada mah tunggu, ada mah yang naikin haji emak kayak gitu. Nangis saya mau bilang gitu, berhenti kan? Terus saya ada mah duduk. Coba ngomong sekali deh, ada mah saya naikin haji emak. Ya Allah, ada mereka anak soleh gitu ya. Dibangun motivasi gitu. Setelah itu Bapak Ibu ada pelajaran drama kan bahasa Indonesia. Akhirnya saya tanya tuh ke kelompok, nggak ada satupun yang mau ada jadi kelompok main-main. Saya paksa masukkan kelompok, masuk kelompoknya, panggil ke kelompoknya. Kamu tidak usah bikin teks drama dari Ibu aja, biar yang lain bikin. Nih teksnya, jadikan si Adam polisi. Karena dia pernah ngobrol dengan temennya, dia pengen jadi polisi. Nah pas dia jadi polisi di skenario kan si polisi itu menangkap penjahat ini, dia semangat Bapak Ibu. Jadi seolah-olah dia jadi polisi beneran gitu. Nah dari situ semakin berbalik dan dia merasa oh saya bisa kok jadi polisi jadi baik. Terus kamu si Adam di sekolah melakukan kebaikan ya Mas. Coba yang lainnya kasih semangat dulu ya. Oh Adam kamu hari ini baik sudah melakukan ini. Alhamdulillah Bapak Ibu dengan sedikit-sedikit seperti itu ya. Dan ya itu tadi kelasnya juga dikondisikan, akhirnya mulai berubah sedikit-sedikit. Coba kalau tidak dijaga, sampai Bapak Ibu alhamdulillah lulus Bapak Ibu, anak ini lulus. Terus di Facebook saya dapat kabar dari dia masuk STM Bapak Ibu. Pas kelas 1 STM dia nge-message ke saya, Bu, Adam ikut PNS, bagus kan? Terus kan lah, terus udah gitu bulan berikutnya, Bu, Adam ikut lomba di provinsi, juara. Bu, Adam ikut lomba di nasional, juara Bapak Ibu. Tahun berikutnya kelas 2 dia jadi ketua OSIS. Jadi ketua OSIS di STM Siabudi. Saya perlihatkan ke teman-teman, wih, si Adam ya, dia jadi ketua OSIS nih. Terus kata guru, maknya lah. Lihat, gitu ya. Sampai Bapak Ibu terakhir dia apa namanya lulus, dia aktif di apa sih yang PMR itu yang PMR remaja itu ada lagi satu lagi ini PMI ya seperti itu. Nah dia dapat piala juara itu tinggi ya, tinggi kali ini. Bapak Ibu si Adam menerima itu piala juara, langsung dibawa ke SMA 4 Bapak Ibu, nggak bisa. Tapi namanya asli aja tuh sekarang udah bagus kan.
sayangnya lagi pelatihan Bapak Ibu lagi di nasional. Jadi yang menerima guru-guru. Akhirnya guru-guru itu percaya. Ternyata anak bisa kok berubah ya. Dari yang seperti itu jadi berprestasi bahkan gitu. Dengan ini saja dengan diajak ngobrol ini. Dan saya ketemu mamanya juga Bapak Ibu di stasiun, ketemu mamanya juga gitu. Jadi nggak bisa juga kita melakukan tindakan tanpa ada apa sih ya penelitian lapangan gitu kalau bahasa ilmiahnya. Jadi harus nyari info kemari biar pas kita ngambil pak gitu mas. Seperti itu. Itu cerita-cerita. Ada satu lagi Bapak Ibu, ini cerita kalau optimis ya. Seminggu menjelang ujian, ada orang tua datang ke sekolah itu Bapak Ibu. Saya betul itu. Anaknya kabur, tidak ada. Dan anak ini berprestasi Bapak Ibu. Juara ke-1 dia dari kelas 9. Ibunya nangis, nanyain anaknya kemana. Terus kata Pak Haji, kata mau gen-gen, soalnya ibu ya. Akhirnya saya tanya, ibu kenapa gitu? Katanya sudah tidak cinta lagi dengan sang suami, mau pisah lagi. Terus kata saya, Bu, ini anak berprestasi dan seminggu lagi mau ujian, bisa nggak ditahan caranya? Kalau tahan seminggu kita gitu ujian sebagai ujian nggak? Selain ujian terserah gitu ya. Kasarnya begitu ya Bapak ya. Alhamdulillah setuju untuk menahan persediaan sampai anak ini beres ujian. Katanya di kelasnya ini ada yang mana? Terus ada anak lagi, Bu ada di sini, kita susul ke rumah. Dibujuk, dijelasin, iya nggak jadi kesenangan. Tapi pulangnya saya ujian lagi pulang. Padahal perjanjiannya kan setelah ujian selesai. Nggak sampai kita sampaikan, kenapa? Kamu ngerti lah dari kamu kan? Anak pintar karunya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, anak ujian beres sampai selesai, sampai lulus, masuk ke Semansa, di Semansa berprestasi. Ketemu jalan lalu nih setelah kelas 12, ketemu dalam suatu kegiatan, ngobrol lah, nyamperin dia, terus ngobrol-ngobrol, terus tanya, gimana sekarang? Bu, katanya sekarang saya sama adik berdua di rumah sama dia. Terus saya, ibu kamu gimana? Baru Bu, sebulan lalu selesai katanya. Jadi mereka bertahan sampai kelas 12. Jadi sudah sekarang ya sudah. Terus kamu gimana? Kata dia, saya sudah berusaha untuk menerima apapun. Karena pas setelah ujian, saya tanya Bapak Ibu anaknya yang bisa jelaskan kondisi orang tuamu sedang begini. Dan itu di luar keputusan kamu untuk mencoba menerimanya, karena mereka punya pikiran sendiri. Tugasmu adalah belajar. Tugasmu adalah meraih cita-cita kamu. Tugasmu membahagiakan orang tua kamu. Orang tua mau berantem apa? Abaikan. Kata saya waktu itu ya. Dan nanti alhamdulillah ngedenger gitu. Jadi dia fokus aja. Fokus dulu ya. Fokus ke kuliah. Sekarang udah kuliah sudah kerja. Dan dia sudah berlapang dada bahwa ibu saya. Gitu ya Pak ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Yang benar itu dari Allah. Yang salah dari diri sendiri. Ambil yang benar saja yang benar. Kalau misalnya Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.